Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fehrin Selindiolama. Saya dari program studi teknik pertanian. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya, yaitu ragam bahasa. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayatnya, sehingga saya dapat menyelesaikan makalah dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membagi sebagian pengetahuannya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini. Saya menyadari makalah yang saya tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran membangun akan saya nantikan demi kesempurnaan isi makalah ini. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Bahasa diartikan sebagai sistem berupa bunyi atau lambang yang bersifat produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi yang digunakan untuk berkomunikasi dalam masyarakat. Bahasa sangat perlu untuk dipelajari oleh seluruh masyarakat karena bahasa merupakan salah satu bentuk komunikasi suatu lapisan masyarakat yang berinteraksi dengan masyarakat lain. Dalam bahasa Indonesia terdapat pembahasan tentang ragam bahasa beserta karakteristiknya, di mana ragam bahasa merupakan varian dari sebuah bahasa. Menurut penggunaannya, ragam bahasa amat luas pemakaiannya, bermacam-macam pola latar belakang penuturnya. Mau tidak mau akan melahirkan sejumlah ragam bahasa yang berbeda-beda. Terdapat ragam bahasa, diantaranya ragam lisan, ragam tulisan, ragam baku, ragam tidak baku, ragam baku lisan, ragam baku tulisan, serta ragam sosial dan fungsional. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut. 1. Apakah yang dimaksud dengan ragam bahasa? Yang kedua, apa saja macam-macam ragam bahasa? Yang ketiga, bagaimana cara menggunakan ragam bahasa yang baik dan benar? Tujuan penulis. Tujuan dibuatnya makalah ini adalah mahasiswa dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan ragam bahasa, mengetahui adanya berbagai ragam bahasa Indonesia yang digunakan. Bab 2. Pembahasan. Pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah varian pemakaian bahasa. Bachman menyatakan bahwa ragam bahasa adalah varian pemikiran bahasa. Becham menyatakan bahwa ragam bahasa adalah varian bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicaraan, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Dengan kata lain, ragam bahasa adalah varian beda-beda yang disebabkan karena berbagai faktor yang terdapat pada masyarakat seperti usia, pendidikan, agama, bidang kegiatan dan profesi, latar belakang budaya, dan sebagainya. Akibat berbagai faktor yang disebutkan di atas, maka bahasa Indonesia pun mempunyai ragam bahasa. CER membagi ragam bahasa Indonesia menjadi 7 ragam bahasa, diantaranya ragam bahasa yang bersifat persorangan. Ragam bahasa ini disebut dengan istilah dialog, adalah varian bahasa yang menjadi ciri khas individu atau seseorang pada saat berbahasa tertentu. Ragam bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat dari wilayah tertentu yang biasanya disebut dengan istilah dialek. Misalnya ragam bahasa Indonesia, dialek Bali berbeda dengan dialek Yogyakarta. Ragam bahasa yang digunakan oleh seseorang anggota masyarakat dari golongan sosial tertentu, misalnya disebut sisiolek. Misalnya ragam bahasa masyarakat umum ataupun golongan buruk kasar tidak sama dengan ragam bahasa golongan terdidik. Ragam bahasa yang digunakan dalam kegiatan suatu bidang tertentu seperti kegiatan ilmiah, sastra, dan hukum. Ragam ini disebut dengan istilah fungsiolek. Contohnya ragam bahasa sastra.
Dengan ragam bahasa ilmiah, ragam bahasa sastra biasanya penuh dengan anggapan suatu kiasan, sedangkan ragam bahasa ilmiah biasanya bersifat logis atau eksak. Ragam bahasa yang digunakan dalam kegiatan suatu bidang tertentu seperti kegiatan ilmiah, sastra, hukum. Ragam bahasa yang biasanya digunakan dalam situasi formal dan situasi resmi biasanya disebut dengan istilah baku dan standar. Bahasa baku adalah bahasa standar, adalah bahasa yang dijadikan dasar ukuran atau dijadikan standar. Bahasa baku biasanya dipakai dalam bahasa resmi seperti dalam perundang-undangan, surat menyurat dan rapat resmi, serta tidak dipakai untuk segala keperluan, tetapi hanya untuk komunikasi resmi, wawancara teknis, pembicara di depan umum, dan pembicara dengan orang yang dihormati di luar itu dipakai ragam bahasa tidak baku. Ragam bahasa yang digunakan dalam situasi informal atau tidak resmi yang biasanya disebut dengan istilah ragam non baku atau non standar. Dalam ragam ini kaidah-kaidah tata bahasa sering dilanggar. Ragam bahasa yang digunakan secara lisan yang tidak disebut dengan bahasa lisan. Macam-macam ragam bahasa. Ragam bahasa yang pertama adalah ragam bahasa lisan. Ragam lisan adalah bahasa yang dihasilkan alat ucap dengan fenom sebagai unsur dasar dalam ragam lisan. Kita berurusan dengan kata bahasa, kosakata, dan lafal. Dalam ragam bahasa lisan ini, pembicaraan dapat memanfaatkan tinggi rendah suara atau tekanan, air, muka, gerakan tangan, atau isyarat untuk mengungkapkan ide. Karakteristik ragam bahasa lisan. 1. Memerlukan orang kedua atau teman bicara. 2. Tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. 3. Tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. 4. Berlangsung cepat. 5. Sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. 6. Kesalahan dapat langsung dikoreksi. 7. Dapat dibantu dengan gerakan tubuh dan mimik wajah serta intonasi. 8. Dipengaruhi oleh tinggi rendah suara. Ragam tulis. Ragam tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam tulis kita berurusan dengan tata cara penulisan dan kosakata. Dengan kata lain, dengan ragam bahasa tulis kita tuntun adanya kelengkapan unsur kata seperti bentuk kata ataupun susunan kalimat, ketetapan pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan, dan penggunaan tanda baca dalam mengungkapkan ide. Karakteristik bahasa tulis yang pertama ialah tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua bersifat objektif. Yang ketiga tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu. Yang keempat menggambar konsep makna yang jelas. Yang kelima harus memperhatikan unsur gramatikal. Yang keenam berlangsung lambat. Yang ketujuh jelas struktur bahasanya, susunan kalimatnya juga jelas. Yang kedelapan selalu memakai alat bantu. Perbedaan antara ragam tulis dan ragam lisan. Ragam bahasa lisan. Tata bahasa. 2. Ragam bahasa lisan. Nia sedang baca surat kabar. 2. Tapi kau tak boleh menolak lamaran itu. B. Ragam bahasa tulisan. Nia sedang membaca surat kabar. Contoh yang kedua, namun engkau tidak boleh menolak lamaran itu. Kosakata. Ragam bahasa lisan.
Aryani bilang kalau kita harus belajar. Yang kedua, kita harus bikin karya tulis. Ragam bahasa tulisan. Aryani mengatakan bahwa kita harus belajar. Yang kedua, kita harus membuat karya tulis. Ragam bahasa berdasarkan situasi dan pemakaiannya. Ragam bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi di mana pembicara, penulis dituntut untuk bersikap sopan, hormat terhadap mitra bicara, pendengar atau pembaca, seperti dalam ceramah, pidato, seminar, atau diskusi. Dalam bentuk tulisan, bahasa baku digunakan terutama dalam buku-buku pembelajaran atau buku teks di bagian lembaga pendidik, buku-buku tentang berbagai ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, jurnal-jurnal ilmiah serta semiliah, surat-surat resmi, perundang-undangan, berbagai peraturan pemerintah. Karakteristik ragam bahasa baku. Yang pertama, tidak terpengaruh bahasa daerah. Yang kedua, tidak terpengaruh bahasa asing. Yang ketiga, bukan ragam bahasa percakapan sehari-hari. Yang keempat, pemakaian imbuhannya bersikap eksplisit. Yang kelima, pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat. Yang keenam, tidak terkontaminasi dan tidak racun. Ragam bahasa tidak baku. Bahasa non baku atau ragam bahasa yang berkode berbeda dengan kode bahasa baku dan dipergunakan di lingkungan tidak resmi. Ragam bahasa non baku dipakai pada situasi santai dengan teman, keluarga, di pasar, dan tulisan pribadi buku harian. Ragam bahasa non baku sama dengan bahasa tukstur, yaitu bahasa yang dipakai dalam pergaulan sehari-hari, terutama dalam percakapan. Karakteristik bahasa tidak baku. Yang pertama, walaupun terkesan berbeda dengan bahasa baku, tetapi memiliki arti yang sama. Yang kedua, dapat terpengaruh oleh perbedaan zaman. Yang ketiga, dapat tergantung oleh bahasa asing. Yang keempat, digunakan pada situasi santai atau tidak resmi. 4. Ragam bahasa berdasarkan cara pandang penuturnya. Ragam dialek. Dialek adalah varian bahasa pada kelompok masyarakat yang berbeda pada suatu tempat, wilayah, atau daerah tertentu. Luasnya pemakaian bahasa dapat menimbulkan perbedaan. Pemakaian bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang yang tinggal di Jakarta berbeda dengan bahasa Indonesia digunakan di Jawa Tengah, Bali, Jayapura, dan lain-lain. Masing-masing memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Misalnya, logat bahasa Indonesia orang Jawa tanpa pada pelafalan. B. Pada posisi awal saat menghafalkan nama-nama kota seperti Bogor, Bandung, Banyuwangi, dan lain-lain. Logat bahasa Indonesia orang Bali tanpa pada pelafalan T, seperti pada kata itu, kithu, cantik, dan lain-lain. Ciri-ciri khas meliputi tekanan, turun naiknya nada, dan panjang pendeknya bunyi. Bahasa membangun aksen yang berbeda-beda. B. Ragam terpelajar. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur yang berpendidikan berbeda dengan yang tidak berpendidikan, terutama dalam pelafalan kata yang berasal dari bahasa asing. Misalnya, fitrah, video, film, fakultas. Penutur yang tidak berpendidikan mungkin akan mengucapkan fitnah, komplek, video, film, fakultas. Perbedaan ini juga terjadi dalam bidang tata bahasa. Misalnya, membawa seharusnya membawa, nyari seharusnya mencari. Selain itu, bentuk kata dan kalimat pun sering meninggalkan awalan yang seharusnya dipakai. Ragam resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi seperti pertemuan, peraturan perundang-undangan. Ciri-ciri ragam bahasa resmi. 1. Menggunakan unsur gramatikal secara
dan konsisten. 2. Menggunakan imbuhan secara lengkap. 3. Menggunakan kata ganti resmi. 4. Menggunakan kata baku. 5. Menggunakan EYD. 6. Menghindari unsur kedaerahan. Ragam tidak resmi. Ragam tak resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi tak resmi. Dalam pergaulan dan percakapan pribadi seperti dalam pergaulan dan percakapan pribadi. Ciri-ciri ragam bahasa tidak resmi kembali di ragam bahasa tidak resmi. Ragam bahasa tidak resmi ditentukan oleh tingkat keformalan bahasa yang digunakan. Semakin tinggi tingkat kebakuan suatu bahasa, berarti semakin resmi bahasa yang digunakan. Sebaliknya, semakin rendah pula tingkat keformalannya, makin rendah pula tingkat kebakuan bahasa yang digunakan. Contohnya, bahasa yang digunakan oleh bawahan kepada atasan adalah bahasa resmi, sedangkan bahasa yang digunakan oleh anak muda dalam ragam bahasa santai dan tak santai itu tak resmi. Jika ditelusuri lebih jauh, ragam bahasa cara pandang penuturnya dapat dicari lagi berdasarkan ciri, yaitu kedaerahan, pendidikan. Yang kelima yaitu ragam bahasa berdasarkan pesan komunikasi atau topik pembicaraan. Yang pertama, ragam politik. Bahasa politik berisi kebijakan yang dibuat oleh pengusaha dalam rangka menata dan mengatur kehidupan masyarakat. Dengan sendirinya, penguasa merupakan salah satu sumber penutur bahasa yang mempunyai pengaruh yang besar dalam pengembangan bahasa di masyarakat. Ragam hukum. Ragam bahasa hukum adalah bahasa yang corak penggunaannya bahasa khas dalam dunia hukum, mengingat fungsinya mempunyai karakteristik tersendiri. Oleh karena itu, bahasa hukum Indonesia harusnya memenuhi syarat-syarat dan kaidah bahasa Indonesia. Ciri-ciri ragam bahasa hukum yaitu mempunyai gaya bahasa yang khas, lugas dan eksak, memiliki karena menghindari kesamaan dan ketaksamaan, objektif dan menekankan persangka pribadi, memberikan definisi yang cermat tentang nama, sifat, dan kategori yang diselidiki untuk mencari kesimpulan. Yang berikutnya, ragam jurnalis adalah bahasa yang dipergunakan oleh dunia persurat kabaran. Dalam perkembangan lanjut, bahasa jurnalis adalah bahasa yang dipergunakan oleh seluruh media massa, termasuk media massa audio, radio, audio, visual, televisi, dan multimedia internet. Hingga bahasa jurnalis adalah salah satu ragam bahasa yang dibentuk karena spesifikasi materi yang disampaikan. Ragam khusus jurnalis termasuk dalam ragam bahasa ringkas. Ragam ringkas mempunyai sifat-sifat umum sebagai berikut. Bahasanya pendek, selalu berpusat pada hal yang dibicarakan, banyak sifat objektifnya daripada subjektifnya, lebih banyak unsur pemikiran daripada perasaan, lebih bersifat memberitahukan daripada mengesahkan emosi. Bab 3 yaitu penutup. Kesimpulan. Bahasa Indonesia mengajarkan masyarakat Indonesia akan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik secara lisan maupun penulisan yang sudah akurat, dan sebagai kita memperhatikan dalam penulisan harus sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan, karena
Penggunaan ejaan ini adalah resmi dalam sebuah ragam tulisan karena bahasa Indonesia merupakan bahasa yang nasional, yang artinya bahasa tersebut merupakan bahasa pengantar sehari-hari yang memudahkan kita untuk berkomunikasi. Secara garis besar, ragam Indonesia terdiri menjadi dua macam, yaitu ragam lisan dan ragam tulisan, di mana kedua ragam tersebut memiliki perbedaan, yakni ragam lisan membutuhkan lawan bicara, sedangkan ragam tulisan tidak membutuhkan lawan bicara. Ragam lisan pun akan tetap dapat dimengerti walau tanpa subjek, predikat, objek, dan keterangan. Saran: sebaiknya sebagai penduduk Indonesia kita menggunakan ragam bahasa yang baik dan benar, sehingga keberadaan ragam bahasa itu sendiri tidak punah dengan adanya bahasa-bahasa yang terkadang jauh dari aturan bahasa yang ada di Indonesia, bahkan bertentangan. Cukup sekian dari presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.